Nanti kamu lihat aja berapa menit kamu harus menyelesaikan soal itu. Setelah itu baru kita bisa mulai dengan Zoom. Zoom-nya apakah nanti bisa sampai habis waktu kuliah, ataukah memang hanya 40 menit, kita lihat aja nantilah. Karena itu sudah terakhir kamu kuliah untuk Zoom meeting dengan saya, dan berakhirnya juga kamu kuliah di perkuliahan semester ini. Oke. Jangan lupa untuk ujian nanti UAS-nya itu bentuk soalnya kan pilihan ganda dan sama esai. Saya harap kamu di pilihan ganda bisa menjawab soal-soal dengan baik dan cermat kamu bacanya. Karena kalau pilihan ganda itu kalau memang jadi betul-betul pilihan ganda, kamu nggak ada bala bantuan. Kalau esai kamu bisa mengarang indah supaya kamu dapat nilai dari saya. Kalau pilihan ganda nggak ada. Jadi kalau kamu udah salah terlalu banyak, buat ngupgrade nilai kamu tuh udah berat. Kamu misalnya ada 20 soal aja, kamu salah hampir 9, itu aja kamu udah termasuk berat mencapai esai yang lebih baik gitu loh di hasil akhir nanti. Memang sih ada bantu yang kuis kamu atau segala macam, tapi kan saya juga nggak bisa mengupgrade sampai terlalu jauh. Ngupgrade nilai kamunya sebesar-besar nilai kamu punya apa namanya mana kehadiran sekarang nggak ada nilai, sikap yang ada nilai sama kuis sama tugas. Itu aja bala bantuannya itu cuma 30% nilainya. Jadi yang besar itu kan di UTS dan UAS. Walaupun itu terbantu paling berapa palingan bantuannya. Nah, saya harap kamu bisa pahamin dan saya minta ujian jangan tinta biru. Saya nggak mau tinta biru. Saya mau tinta hitam. Karena kalau tinta biru di-upload kit saya nerimanya itu kadang-kadang buram. Mending hitam, mau yang harganya 5.000, yang harganya 3.000, yang penting hitam. Pulpen, nggak usah cari pulpen mahal-mahal. Yang penting jawabannya benar dan hitam. Ya, baik, saya akan mulai RPS ini untuk mengenai batas usia dewasa. Batas usia dewasa itu menurut undang-undang berapa? Berapa menurut undang-undang batas usia dewasa? 18 bukan, Bu? Kamu udah ada PPT loh di situ kok masih salah. Salah, bukan 18. Izin menjawab, Pak. Silakan. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang bilang 18? Yang bilang 18 siapa tadi? Saya, Bu. Adit, Bu. Adit, kamu nggak baca PPT-nya? Baca, Bu, saya, Bu. Loh, kok baca? Kamu namanya siapa sih aslinya? Aditya. Ibu Raditya ya? Aditya, Bu. Salah. Ini kelas 35, bukan 33. Iya, 35, Bu. 35 ini, kok 33? 33 Jumat. Enggak, staff saya salah ngasih ini. 35 hari ini kan 37, 35. Aditya, mana Aditya? Absen nomor 2. 18, salah. Kamu nggak baca PPT-nya. 21 berapa? Siapa yang baca PPT? Ah, kamu rajin doang nggak baca PPT. Ah? 21. Agita, berapa Agita? Atau Ediana Kusuma ya? Berapa? 21. Dewasa itu 21. Itu undang-undang. KUHP. Di PPT ada. Coba di halaman berapa? Diana, kasih ada nggak di PPT? Kan kamu suka nanya PPT tuh. Di halaman berapa? Di halaman 7 atau di halaman berapa saya baca tuh kemarin? 7, Bu. Halaman 7, Bu. Halaman 7 kan, dosen kamu aja hafal kok PPT halamannya halaman berapa? Ah, ngaco kamu. Dosen mau aja apa? Halaman 7 aja saya bisa hafal tuh, ada 21, udah jelas-jelas KUHP. Kamu harus tahu dan harus kamu ketahui, saya ini amat sangat suka membaca. Sampai mata saya ini 4 begini nih. Ya. Dan saya tidak mau memaksakan kamu dengan budaya baca kamu, saya nggak paksakan. Karena itu masing-masing punya kepribadian yang seperti apa saya nggak paham. Tapi untuk orang-orang yang punya IQ yang di atas rata-rata seperti kamu ini, amat saya sayangkan kalau kamu demennya baca PPT. Kamu baca PPT aja nggak tahu halamannya berapa. Dosenmu aja tahu tuh halamannya diisinya berapa.
Karena memang saya pasti dalam hal saya mengajar kamu, saya harus ready mengajar kamu. Karena saya nggak mau dibilang dosen yang hanya sekedar ngasih PPT, nggak tahu isinya, nggak pernah baca, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya prepare dengan saya mau ngajar. Mau saya malam pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, saya tetap prepare mau ngajar kamu di pagi hari. Dan saya sebetulnya PPT nggak terlalu suka. Karena buat saya PPT itu kurang apa ya, kurang penjelasan itu kurang maksimal. Saya lebih suka baca buku. Tapi kan mahasiswa sekarang malas tuh baca buku terlalu banyak. Tapi kalau kamu mau pengetahuannya lebih maksimal, kalau buku itu dia terinci menjelaskannya. Karena ilmu buat saya. Jujur saya sejak mahasiswa emang saya suka bacanya buku. Daripada PPT saya nggak suka. PPT itu hanya untuk memudahkan kamu belajar apa yang akan kamu pelajari dan isi untuk materi itu apa. Paling cuma segitu doang kok. Makanya kita kalau sudah di notariat, satu mata kuliah aja, itu bahannya bisa 5-6 buku. Kalau saya waktu notariat dulu. Satu mata kuliah. Dan itu harus dibaca semua lagi. Nggak bisa, nggak ada ceritanya nggak dibaca. Buku ini dipegang, buku ini lupa. Nah, cuman saya mau membudayakan ini supaya apa? Supaya kamu tuh ada perbandingan. Supaya jangan kamu ada beranggapan bahwa apa yang diatur ini, aturannya tahu ada di mana. Nah, untuk batas dewasa itu 21, ingat, dewasa 21. Itu menurut KUHP. Sekarang dirubah dengan Undang-Undang tahun 2019 ya. Nomor 6 ya kalau nggak salah. Ada untuk undang-undang mengenai dewasa. Nomor berapa tadi? Undang-undang nomor berapa? 19 kalau nggak salah, lupa juga saya. Untuk penyempurnaan dari undang-undang yang ada itu 2019 kalau nggak salah ya. Iya, nomor 16 bukan nomor 6, sorry, salah saya. Nomor 16. Nah, dewasa 21. Kamu harus tahu batasan mengenai umur itu jadinya pluralisme. Karena apa? Masing-masing undang-undang itu beda-beda menetapkan. Ini tadi sorry saya agak ralat sedikit nih di grup, di WA grup saya, siapa namanya? Nila, mana Nila? Nila mana? Ada Nila? Nila ada nggak? Hadir nggak? Mana Nila ada nggak? Suaranya mana Nila? Nggak hadir ya? Nila hadir di perkuliahan saya? Nila hadir? Nila? Nah, oke. Kamu saya baca di sini pertanyaan kamu sedikit saya ralat, mungkin kamu salah ketik doang, tapi saya hanya mau mengingatkan. Kamu kan ada pertanyaan di sini, tapi saya akan ralat bahwa mana ya? Oh, ininya siapa tadi? Bentar. Nih, Nila kan bilang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 171, 74 bukan 71. Undang-Undang perkawinan itu 74, bukan nomor 1. Kamu perbaiki itu. Nanti jadi salah. Mungkin kamu salah ketik. Atau memang kamu nggak tahu undang-undangnya nomor berapa. Undang-undang perkawinan itu adalah nomor 4, bukan 71. Itu pertanyaan inilah ada tuh. Nah, batas usia dewasa itu adalah 21. Undang-undang tapi itu untuk untuk KUHP. Tapi ada yang mengatur bahwa contoh Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang nomor 174. Dia mengatur lain mengenai usia kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Tapi tadi di situ ada rekan kamu yang bilang bahwa dengan adanya Undang-Undang nomor 16/19 usia menikah itu laki 19 perempuan 19. Nah, kita mengenai adanya pluralisme mengenai umur seseorang ini kita nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena apa? Masing-masing perbuatan hukum yang dilakukan, apa yang akan dia lakukan ada instansi atau departemen yang mengaturnya.
Mengenai apa perbuatan hukum kamu? Oh, mengenai perburuhan, ada undang-undangnya. Mengenai perkawinan, ada undang-undangnya. Mengenai perdagangan, ada undang-undangnya. Nah, di situ yang mengatur masing-masing batas usia seseorang. Kalau untuk perkawinan, itu adalah, kalau dulu berapa kalau perkawinan? Laki-laki 18, perempuan 16, kalau nggak salah, betul nggak? Coba lihat. Betul nggak? Ayo dong, kok pada diam aja kuliahnya, kenapa ngantuk? Ini udah mau akhir-akhir kuliah kok. 18 sama 16 atau 18 sama berapa perempuannya? Laki-laki 18, perempuan berapa? Izin menjawab Bu, untuk perempuannya 16 Bu. 16, ya kan? Sementara ada katanya sekarang dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 sampai 19, itu usianya 19 baik laki-laki maupun perempuan. Dan apabila tergantung dari kesepakatan orang tua dan melihat bagaimana kedewasaan si anak. Bolehkah melangsungkan perkawinan? Katanya bisa untuk ngomong kepada hakim untuk disetujui, hakim pengadilan agama dalam hal ini. Itu memang ada aturan mengatur seperti itu. Kenapa? Karena masih undang-undang ini mengatur sendiri-sendiri. Perkawinan mengatur sendiri, KUHP ngatur sendiri, perlindungan anak ngatur sendiri. Nah, makanya kenapa apa yang dilakukan perbuatan hukum oleh seseorang itu ada undang-undang masing-masing yang dilakukan. Kita nggak bisa berpatokan. Patokannya paling tidak apa sih yang mau kamu lakukan? Ada dasar hukumnya. Ada keterangan mengenai dasar dewasa dan cakap. Cakap umur berapa? Hah? Cakap usia berapa? Dewasa sama cakap sama nggak? Beda Bu. Apa yang bilang beda? Saya Bu, Seno Bu. Seno, kenapa Seno kamu bilang beda? Kalau dewasa itu izin jawab Bu, hanya berpatokan kepada umur, tapi kalau cakap itu banyak hal seperti dia apakah boros atau tidak, lalu apakah dia sehat pikirannya atau tidak, seperti itu Bu. Nah, oke, saya benarkan itu ya, tapi mau saya haluskan. Tapi mau saya tanya dulu, antara cakap dan dewasa ini, jadi yang harus melakukan suatu perbuatan hukum itu cakap dan dewasa, hanya sekedar cakap atau hanya sekedar dewasa, atau cakap dan dewasa? Izin jawab Bu, cakap dan dewasa Bu. Karena kalau misalkan dia tidak cakap, berarti dia harus di bawah pengampuan, sedangkan kalau tidak dewasa di bawah perwalian Bu. Artinya dalam hal kamu melakukan suatu perbuatan hukum itu harus cakap dan dewasa, bukan sekedar dewasa. Dewasa 21, kalau dia tidak cakap, dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum apapun. Suatu tindakan hukum apapun nggak bisa dia lakukan. Karena dianggap tidak cakap. Tidak cakap itu adalah, kamu tahu nggak kriteria orang yang tidak cakap seperti apa? Seno, apa yang tidak cakap? Yang tidak cakap itu ini Bu, boros, lalu apa namanya, yang gila, terus habis itu apa lagi ya? Tadi sudah kamu sebut. Di bawah pengampuan, saya bantu. Orang yang di bawah pengakuan, orang yang di bawah perwalian, orang yang di bawah yang orang gila ataupun dianggap terganggu kesehatan jiwanya, orang juga yang dianggap bahwa pemborosan segala macamnya itu dianggap tidak cakap walaupun dia dewasa. Walaupun dia dewasa dianggap tidak cakap. Nah, makanya dalam hal suatu melakukan suatu tindakan hukum, apalagi kaitan dengan suatu perbuatan hukum, ya harus cakap dan dewasa. Dewasa doang kalau gila mana bisa. Nah, Undang-Undang Perkawinan mengatur sekarang 19 dan 19. Kenapa kok undang-undang? Karena mereka punya aturan sendiri. Karena buat kawin, nggak perlu juga nunggu dia 21 tahun. Kenapa harus menunggu dia 21 tahun? Karena dianggap 19 itu sudah mereka sudah dewasa. Kenapa? Perempuan contohnya. Perempuan kalau mendapatkan kedewasaan itu dengan ditandai dengan adanya datang bulan, itu kan masing-masing badan ini, masing-masing hormon beda-beda.
Ada yang 13 udah, ada yang 12 udah, yang 11. Apalagi anak sekarang milenial, makannya susu sapi semua minumnya. Gedenya karbit semua, coba. Dia 12, 10, 9 kadang-kadang udah ada anak. Makanya kenapa undang-undang perkawinan itu memberikan suatu ketentuan umur sekian tuh udah boleh. Kalau memang mau. Kecuali di luar itu, ternyata mau tadi tuh ada teman kamu yang bilang tiba-tiba mau kawin. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang namanya perempuan sudah mengalami kedewasaan, dengan ditandai dengan adanya pendatang bulan, bisa aja terjadi sesuatu, entah anak itu hamil, entah atau apa. Kan bisa. Boleh-boleh aja. Inilah makanya ketentuan dalam hal pluralisme ini terjadi karena apa? Dalam perkawinan beda, dalam hal kedewasaan juga beda, dalam tindak melakukan suatu kecakapan juga ada aturannya. Masing-masing mengatur, pelindungan anak juga mengatur. Nah kalau misalnya kamu nggak boleh, kamu mau, ya nggak boleh juga. Yang menikah itu tergantung dari kesepakatan calon pengantin, bukan kesepakatan tetangga, bukan kesepakatan orang tua. Si calon pengantin yang ditanya. Kalau buru-buru kenapa? Tanda tanya tuh, apa karena hamil? Atau memang karena udah kebelet pengen kawin? Atau karena apa? Kita nggak tahu. Itu kewenangan dari masing-masing pihak. Kalau kamu mau menikah sekarang, boleh. Atau mungkin kamu nggak boleh. Sekarang, karena punya ketentuan di Departemen Keuangan, setahu saya kalau belum selesai nggak boleh kawin. Benar nggak? Masih belum ada ikatan dinas. Benar, Bu. Nah, benar. Tiba-tiba terjadi sesuatu hal. Kamu tanam saham nih, yang laki-laki di anak orang, yang perempuan minta ditanam saham. Terus gimana tuh yang terjadi? Ayo. Nah, itu yang hal yang tidak bisa kamu paksakan. Kenapa kamu diberi perlindungan seperti yang dikatakan teman kamu di WA Group? Boleh apabila si orang tua memberikan suatu alasan. Kenapa ini harus dikawinin gitu loh. Itu prakteknya. Makanya kalau bisa jangan. Banyak jalan menuju Roma kalau kamu emang udah gak kuat. Banyak pel, banyak suntikan, banyak segala macam. Jangan mempermalukan orang tua. Kenakalan remaja sekarang ini yang kadang-kadang berlebihan. Saya ngomong sama kamu kenapa ini? Jangan, karena efeknya tuh panjang buat si anak. Kamu baca di PPT di halaman 13 atau di halaman berapa ada artinya yang anak perjanjian akhirnya di luar kawin. Kenapa? Karena kamu tuh terjadinya anak ini di luar perkawinan. Kalau kamu kawinnya Agustus 2020 terus misalnya September 2020 Januari anaknya lahir, itu ada apa? Kok cepat bener kamu? Ngapain sebelum tanggal itu? Karena lahir normal seorang anak itu adalah 9 bulan di perut ibunya. Nggak ada nggak 9 bulan. Kamu bilang ada inilah cepat dilahirkan, bohong. Itu bohong tuh. Pasti 9 bulan kok. Kecuali memang ada penyakit kelainan kamunya. Itu pasti ada. Ya kalau kamu lancar jaya 7 bulan, harus curiga itu kenapa? Ya kita harus berpikir dewasa yang seperti itu. Karena akibat dari anak yang kamu lahirkan itu, dengan adanya perkawinan yang diakui oleh negara, nih anak masalah nanti giliran besarnya. Antara akte nikah orang tuanya dengan akte kelahiran, itu kan nggak bisa ditipu. Kamu bisa ngomong sama siapa namanya itu, penghulu. Pak, nanti bikin ininya biar pas nih tanggal lahir anak saya, tanggal segini nikahnya ya, supaya belum nggak bisa. Harus nikah pada saat itu juga. Nah ini yang udah ada bakal lahir ini nggak bisa kamu tunda, nggak bisa kamu bohongin. Akhirnya nanti ketahuan antara surat lahir anak dengan kelahiran kamu punya, dengan perkawinan yang kamu lakukan. Ini yang bahaya. Karena apa? Status si anak ini. Jadi kamu harus pikirkan dalam hal kamu melakukan suatu perbuatan. Ini saya tidak main-main, kamu sudah dewasa semua. Karena ini efeknya nanti di saat kamu punya suatu aset. Ya udah Bu, udah terlanjur. Kalau gitu nggak usah punya aset deh kalau gitu. Yang nggak begitu juga. Semua ada aturannya nanti pelaksanaannya. Kasihan nih anak. Akhirnya yang menanggung rugi itu anak, bukan orang tua. Ingat, setiap apapun yang dilakukan oleh seorang orang tua itu yang menanggung akibat pasti anak. Makanya apa yang dilarang ya jangan kamu lakukan. Kalau memang mau kamu lakukan,
Ya jangan sampai kamu menghasilkan anak. Nah, gimana caranya? Kamu udah tahu lah gimana caranya pasti. Saya hanya menerangkan akibat hukum yang akan terjadi. Ya, saya tidak bicara bahwa ini keluar dari konteks, enggak. Karena ini yang namanya batas usia, batas cakap, dan batas yang terjadi. Kenapa ada pluralisme dalam hal menentukan suatu umur seseorang melakukan suatu perbuatan hukum? Ya karena seperti ini. Kenapa ada pluralisme dalam hal setiap instansi yang mengeluarkan undang-undang? Kawin di 19, 16 boleh. Kenapa? Ya kita nggak tahu kok yang terjadi. Kalau nih anak udah hamil, maksa orang tua nggak boleh undang-undang 19 lah. Emang kamu bisa larang? Nggak bisa itu kamu larang. Perbuatannya yang harus kamu larang sebelum terjadi sebagai orang tua. Dah gitu aja. Ya, jadi kamu hati-hati. Karena nanti ada pengakuan anak di luar kawin akhirnya. Karena apa? Anak ini lahir di saat perkawinan orang tuanya sudah sebelum terjadi. Makanya ada kalau untuk orang non pribumi dia ada catatan pinggirnya nih. Kalau di orang non pribumi, kamu nggak malu anak kamu begitu diumumin? Kalau di kita masih nggak ketahuan. Paling ketahuan nanti pada waktu kamu beli aset, disodorkan akte nikah kamu dan akte keluarga kamu nanti. Kalau notarisnya jadi, oh ini masalahnya begini. Apalagi nanti ada masalah yang terjadi, masalah mengenai anak yang masing-masing. Sebentar. Maksud saya gitu. Sampai sini paham? Kalau undang-undang perkawinan, pokoknya dia punya ketentuan sendiri. KUHP punya ketentuan sendiri karena kaitan dengan apa yang akan tindakan hukum yang akan kita lakukan. Nah, antara cakap dan dewasa. Tadi si Saina udah kasih tahu kamu. Harus cakap dan dewasa. Dewasa itu 21. Ya, dewasa 21. Sekarang saya tanya. Kamu punya KTP umur berapa? 17. 17. Artinya 17, semua yang ada di sini udah umur 17 kan? Nah, berarti punya KTP. Udah dewasa atau belum sekarang kamu nih? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ono sudah kayaknya. Hah? 21. Kamu kan belum 21 semua kan? Paling maksimal berapa di sini? 19 ya? Apa 18? 21. Siapa yang udah 21? Hah? Saya, Bu. 21? Ini semester berapa emangnya? Semester 3, Bu. Cuman saya masuknya umur 19 tahun, Bu. Oh. Kalau yang masuknya sesuai umur berapa umurnya? 19 atau 20. 19 atau 21, 20. Nah, kalau 19 atau 20, kamu boleh sekolah. Ya kan? Karena dianggap karena apa? Boleh kamu berhadapan dengan orang, boleh kamu menandatangani surat-surat. Kan kamu pakai tanda tangan kan? Masuk mau sekolah, mau daftar pakai tanda tangan nggak? Iya, Bu. Tanda tangan, karena kamu sudah punya KTP. Tapi kamu belum dewasa. Jadi dianggapnya anak apa dong? Apa dong kalau 17? Peralihan mungkin, Bu. Peralihan dari anak-anak ke dewasa gitu. Enggak, karena ada aturan sebagai warga negara Indonesia untuk umur 17 itu harus punya KTP. Kartu tanda penduduk. Kalau di negeri orang, paspor. Itu 17, wajib. Bahwa kamu memang penduduk Indonesia. Punya nih kartu penduduk. Tapi kamu dianggap belum dewasa. Dianggap cakap nggak? Cakap atau enggak? Cakap, Bu, harusnya. Oh, Dewa, oh itu ragu jawabnya. Kamu lagi Cakap, Bu. Cakap, Bu.
Kan Cakap. 3 tadi, Bu. Kenapa kok dibilang cakap, tapi kok tidak dibilang dewasa? Ya, Kalau 17 karena- tahun punya KTP. Cakap kan belum tentu dewasa, Bu. Misalnya tidak boros atau masih tidak hilang akal dan tidak di bawah Pengampuan. pengampuan. Ya. Betul jawabannya si Dewa. Apalagi aturan yang ada di Indonesia, di negara kita ini, setiap penduduk itu harus mempunyai identitas. Nah, negara kita ini harus mempunyai identitas itu adalah umur 17. Ya sudah, kamu sebagai orang negara diangkat cakap untuk mempunyai suatu identitas 17. Tapi dewasa enggak? Enggak dewasa. Cakap. Tapi dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum ada 2, cakap dan dewasa. Enggak perlu cakap doang. Dewasa juga harus. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau misalnya nih, siapa? Afan. Ya, saking banyaknya duit di si Afan, pas sudah lulus langsung kerja di PBB, pajak, PBB, beli rumah. Nanti ini umur 25, nanti lulus umur 21. Atau umur berapa kamu lulus kalau masuknya umur 17, 19? Umur 21 ya? Ada nggak kamu nih kalau yang normalnya masuk 21 lulus apa 20? 21 lulus, Bu. 21 lulus. Artinya lulus dalam keadaan sudah dewasa dan sudah cakap deh saya anggap ya. Kerja. 22 kawin. 25 beli rumah. Saking sayangnya sama anaknya. 22 kawin, 22 masuk udah kerja nih 21, 22 nikah, 23 punya anak, 25 punya rumah. Wah, rezekinya bertubi-tubi. Saking sayangnya sama nih anak, beli rumah pengennya nama anak. Nggak mau nama istri, takut nanti suatu saat kamu ninggalin kalau saya nggak punya duit. Udah deh nama anak aja yang pasti. Ya, Van? Nah, yang saya tanyakan sekarang sama Afan, boleh nggak kamu beli aset namanya anak, sementara anak kamu masih bayi? Tidak Itu boleh. dulu yang saya tanya. Boleh nggak kamu mau beli suatu aset, tapi namanya nama anak? Saya sederhana. Boleh nggak? Nggak usah panjang-panjang kamu jawabnya. Boleh atau tidak? Menurut saya tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Oke, menurut Afan nggak boleh. Oke. Siapa yang bisa jawab lagi? Boleh atau nggak mau nama anak? Buruan jawabnya, nanti keburu habis nih. Masih lama ya? Boleh apa enggak? Boleh nggak? Hesti, boleh nggak Hesti? Boleh kayaknya. Boleh. Hesti ragu pakai kayaknya. Saya mau yang nggak ragu. Anu. Boleh, Bu. Oke, Hesti bilang boleh. Saya Anu? tidak boleh, Bu. Boleh. Yang benar Hesti. Oke. Kalau masalah boleh atau tidak, boleh. Karena apa? Nanti anaknya ini yang masih bayi merah ini ada wali ibunya, bapaknya. Boleh. Tapi dia tidak bisa melakukan tanda tangan di depan notaris. Orang masih bayi, baru bisa nangis doang. Mana boleh lah, nggak bisa. Cuman kalau ditanyakan boleh atau tidak, kalau untuk anak ini boleh. Tapi yang melakukan tindakan itu semua adalah walinya, bapak atau ibunya. Caranya, nanti biasanya di komparisi notarisnya, yang melakukan tindakan di bawah ini adalah misalnya Afan bin Afan apa namanya Afan siapa sih, saya juga nggak hafal Afan siapa, Afan Ghaffar Fijatullah ya, yang melakukan tindakan ini datanya apa sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama bla 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 bla. Nanti di sertifikat itu keluar nama anaknya, nggak keluar nama Afan tuh. Itu boleh.
Tapi saya tidak anjurkan untuk melakukan ini. Jangan. Kalau kamu beli, kalau nggak nama istri, nama suami, itu yang lebih baik. Karena pusing di kedepannya. Kita tidak tahu anak kita besar seperti apa. Nanti di saat 21, di saat 22, dia tahu dia punya sertifikat segala macam, dibohong-bohongin orang, dia mau jual, terus kamu nggak mau kasih. Terus kamu nggak boleh, nggak bisa. Dia punya kewenangan, itu bukan punyamu. Walaupun itu kamu merasa dulu kamu yang beliin. Nggak bisa. Tetap Afan yang punya kewenangan total untuk menjual. Bahkan kalau misalnya orang tuanya bilang, Van, dulu kan kamu aku beliin rumah nih. Tapi sekarang Bapak nggak punya uang sama Ibu. Lagi pandemi begini. Satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan hidup, Bapak minta tolong yang nama kamu sertifikat ini, tolong dijual dulu. Nanti kalau ada rezeki dibeli lagi. Avannya ngotot nggak mau. Bisa terjadi jual beli? Nggak bisa. Nggak akan bisa terjadi jual beli. Karena semua sudah mutlak haknya Afan. Walaupun dulu dibeliin bapak ibunya, walaupun segala macam, itu orang nggak mau tahu dan BPN nggak mau tahu. Intinya itu sertifikat punyanya Afan. 21 dianggap cakep dan dia dewasa, sudah dia boleh melakukan untuk jual beli. Kalau bapaknya suruh naik, terus lapor nih ke polisi. Anak saya ini nggak tahu diri. Dulu cuma saya pinjam namanya karena sayang, bla 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 bla. Alasan kamu nggak akan diterima. Karena barang itu sudah mutlak punyanya si Afan. Punya hak dia untuk tidak mau mengatakan untuk dijual. Paham? Kalau ngotot juga orang tuanya ya nanti berperkara di pengadilan. Masa orang tua anak berperkara di pengadilan? Kan yang botan-botan namanya. Itu maksud saya, makanya saya tidak anjurkan. Kalau mau beli aset, namalah orang tua, bapak dan ibu. Nanti kalau kamu mau bagi, itu nanti otomatis kok ke anak ataupun ke istri ataupun ke suami. Karena apa? Nanti mereka adalah selaku ahli waris. Jadi kamu nggak usah pusing. Nggak usah pusing, kamu punya aset, kamu sebel sama istri, kamu sebel sama anak, terus kamu mikirnya, mau saya warisin aja mau Bu Feni. Nggak mungkin. Suatu hal yang nggak mungkin. Baik benar kamu sama saya kalau ada kejadian begitu. Nggak mungkin. Tetap yang berhak adalah si ahli waris. Mau kamu bencinya kayak apa, mau gimana-gimananya, tetap ke ahli waris. Nggak bisa. Jadi kita nggak usah takut di saat kita sudah terjadi pernikahan dan ada gono gini, mau nanti berpisah, mau nanti sebel, mau jadi begono, mau jadi musuhan, aset itu tetap milik bersama. Selama kamu waktu menikah tidak ada perjanjian kawin. Ya. Sekarang saya sampai sini ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan dulu supaya belum saya lanjut? Jadi kamu harus bedakan kenapa ini terjadi pluralisme mengenai umur, karena masing-masing ini punya aturan tersendiri. Dalam kawin diatur, perlindungan anak diatur, cakap diatur, dewasa diatur. Mereka masing-masing punya aturan. Nggak bisa kamu kalau udah pernyataan, kenapa undang-undang mengatur begitu? Jangan tanya pada dosenmu, tanya sebagai yang membuat undang-undang dan yang menyetujui undang-undang. Kenapa? Ya karena ada problem seperti ini. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur. Untuk anak-anak yang di bawah umur seperti apa, itu diatur. Apabila dia melakukan suatu perbuatan hukum yang melanggar hukum, membuat dia harus dimasukin ke sel, itu kan juga ada aturannya. Untuk anak-anak yang di bawah umur, hitungan di bawah umur berapa tahun? Di bawah umur berapa tahun? Putri, berapa tahun Putri? Bisa jawab nggak Putri? Rizka, berapa tahun di bawah umur? Mungkin kurang dari 18 tahun, Bu. No. Berapa tahun di bawah umur? Salah Putri. Andika tahu Andika? Mungkin di bawah 17 tahun, Bu. Oke, mungkin. Kalau pakai mungkin pasti salah jawabannya. Jangan pakai mungkin, yang pasti aja. Bu Feni suka yang pasti-pasti.
Dewa, berapa Dewa? Di bawah 17 tahun, Bu. Atau Salah KB, ih. Kamu nggak belum baca KTP. ya? 21 ya. Salah KB. Udah malas ya nanyanya, kamu salah KB semua. Satu lagi Ini saya coba tanya. menjawab, Bu. Siapa? Silakan Diana. Siapa yang mau jawab? Tiara, Bu. Oh Tiara, silakan Tiara. Di bawah 18 tahun, Bu. Salah juga. Oke, saya aja yang jawab kali itu. Di bawah umur itu 12 tahun. Anak di bawah umur. Itu 12. Hitungan di bawah umur tuh 12. Lihat pada waktu nih, musim pandemi. Siapa yang dirapid? Anak-anak di bawah umur itu tidak perlu rapid. Di bawah 12 tahun. Baby sampai di bawah 12 tahun mereka tidak perlu rapid. Kayak saya ini udah tua begini, kudu rapid. Antigen sekarang kalau naik pesawat. Nggak boleh lagi rapid test. Antigen berlaku 2 hari, swab PCR berlaku 3 hari. Saya kemarin baru datang dari mana ya? Dari Jogja. Itu harus antigen atau PCR. Kerjaan Bu Feni tiap minggu nih kalau nggak antigen PCR, karena saya tiap minggu keluar kota. Nah, kayak kamu nih, kamu sudah bukan walaupun belum punya KTP atau punya KTP, jangan sok kamu dianggap anak di bawah umur. Sudah apa namanya? Udah remaja, bukan dewasa, remaja. Sekarang label kamu masih remaja. Di bawah umur udah lewat, udah ketuaan. 12 kalau di bawah umur. Makanya kalau di bawah umur, kamu belum punya wajib KTP. Masih ikut ke kakak orang tua dengan tidak wajib untuk punya KTP, tidak harus menyuarakan di suara pemilu. Nggak perlu 212 tahun. Pun bikin paspor. Kamu walaupun sendiri-sendiri sekarang paspor ya, walaupun bayi kan harus foto sendiri, nggak lagi nempel sama orang tuanya. Kalau dulu nempel paspornya sama orang tuanya. Sekarang walaupun baby, walaupun di bawah umur, dia masing-masing paspor tuh masing-masing. Cuman aja pada waktu kamu mau berangkat, apalagi ke negara yang perlu visa, kamu tuh nggak perlu hadir. Yang hadir cukup ibunya atau kuasanya. Atau hanya sekedar kamu online kan aja, itu sudah bisa bikin. Kamu nggak perlu. Kenapa saya tahu begini? Karena saya lakukan. Kayak anak saya waktu mau dia ke Amerika, kemana tuh, cukup online aja udah, tinggal bayar, udah selesai. Nggak perlu wawancara, nggak perlu ini, itu, dan segala macam, ya nggak perlu. Batas 12 tahun pada waktu mau mengajukan visa. Tapi di atas 13 anak itu sudah harus diwawancara. Nih, ntar kalau kamu mau bawa anak kamu jalan-jalan ke Eropa, biar gampang bikin visanya, bawah 12 tahun. Gampang kalau bikin visa. Nggak perlu yang namanya wawancara ini, itu nggak perlu. Tapi wajib kamu ada dana untuk anak itu 65 juta. Kalau untuk Eropa, Amerika, itu 65 juta. Wajib satu orang. Kalau kamu 4 keluarga, 65 kali 4. Wajib kamu punya tabungan segitu. Kalau nggak bisa berangkat. Saya nggak punya, Bu, 65 juta kalau gitu. Tapi saya punya deposito 500 juta. Boleh nggak? Kan satu orang berangkat 65 juta harus punya uang. Kamu nggak punya 65 juta di tabungan kamu kali 4. 260 juta. Tapi kamu punya deposito 500 juta. Boleh? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Kamu punya deposito 200. Situ 260 juga boleh. Karena bukti itu hanya deposito dan tabungan. Harus, wajib. Kalau nggak visa kamu nggak lolos. Kalau Australia cukup 40 juta. Ke Korea juga kayak gitu. Ya, jadi kamu saya ajarin ini dari sekarang ya. Kalau udah kerja, tiba-tiba mau jalan-jalan ke luar negeri, kudu pakai visa. Kudu pakai duit jadinya tuh. Jaminan deposito. Kecuali kalau cuma Asia. Kalau Asia enggak. Kalau Asia enggak. Asia yang hanya pakai visa kalau nggak salah. Kalau sekarang kalau udah e-paspor sih kayak saya gini, ke Jepang juga nggak perlu visa.
nggak ada uang begitu yang kayak yang lain-lain. Kalau Australia itu 40 kalau nggak salah waktu saya kesana bawa anak. Ya, itu batas umur bawah umur ya. Karena efeknya tuh ke yang lain-lain tuh banyak. Makanya kenapa kamu harus saya terangin. Bedanya di bawah umur, bedanya 17, bedanya 21, bedanya cakap. Nah sekarang saya tanya nih, kamu kan udah tahu nih batas dewasa 21, cakap berapa umurnya cakap? Menurut KUHP. Makanya kenapa kalau anak-anak yang di bawah umur melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak baik, itu nanti dia di samping oleh undang-undang dilindungi KUHP mengenai anak di bawah umur, dia dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak juga untuk hukuman yang diberikan sama dia. Ada undang-undang yang mengatur secara tersendiri. Nah sekarang saya tanya sama kamu ini kan udah cakap nih, 21 tahun, udah dewasa. Dalam melakukan perbuatan hukum, cakap dan harus cakap dan dewasa. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau bikin suatu perusahaan, ya? Kamu udah punya KTP, 17. Tapi kamu sama orang tua pengen dimasukin sebagai pemegang saham. Daripada masukin orang lain, mendingan saya masukin anak saya, Bu. Kamu udah punya KTP. Datang deh kamu sama anak kamu, sama istri kamu. Bu, saya mau bikin perusahaan, keluarga. Nanti pendirinya saya, istri saya, anak saya. Saya direktur, istri saya komisaris, anak saya nggak susah jadi pengurus dan itu nggak usah. Anak saya nanti jadi hanya pemegang saham aja. Jadi pemegang sahamnya saya, istri saya, dan anak saya. Boleh apa enggak? Buruan, saya kasih waktu 5 menit. Nanti saya tanya. Jadi saya, suami saya, istri saya, anak saya datang ke notaris mau bikin PT. Yang pengurus saya dan suami saya. Anak enggak, anak hanya pemegang saham. Tapi ikut mendirikan PT. Boleh apa enggak? Atau anaknya jadi pengurus juga deh, Bu. Kalau gitu, anak saya jadi direktur. Saya direktur utama, istri saya komisaris. Boleh apa enggak? Saya kasih waktu 5 menit untuk mikir. Udah bisa di-upload belum itu? Kaki mah. Kamil, sertifikatnya ada di berangkas. Si bapaknya lagi ada jadi nggak balik lagi ke kantor. Sertifikat siapa? Nah, bilangin nama kan udah diminta kan udah lama tuh. Kalau misalnya diminta, kapan saya bisa ambil? Bilangnya gitu. Karena kan kita nggak pernah dikasih tahu kapan bisa ngambilnya. Gini aja deh, Kamil, kata ibu, saya ini bisa ngambil kapan? Karena ditagih sama orang bank. Saya mau antar ke Bandung masalahnya. Oke? Ada yang bisa, sorry ya, saya lagi ada ini di kantor, Wiyang. Saya sambil di kantor nih soalnya, sambil kerja juga. Kamu ngomongnya sama siapa, Bayu? Siska ngomong sama siapa, tanya? WA-nya Kamil terus bilang sama Kamil, besok mau diambil, bilang gitu. Jam berapa bisa? Dia koordinasi dong, karena ini orang Bandung udah nanya kan dari kemarin udah saya minta siapin. Udah ada yang bisa jawab? Bani, mana Bani? Hadir, Bu. Hadir. Apa jawabanmu, Bani?
Kalau menurut saya seperti yang Ibu jelaskan tadi kan anaknya menjadi direktur, Bu. Menurut saya nggak bisa, Bu. Sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata, Bu. Karena minimal membuat perjanjian itu 21 tahun, Bu. Oke. Gilang. Ini saya masukin tambahan untuk nilai kuis kamu ini. Supaya kamu, saya nggak mau ada siswa yang nilainya B itu saya nggak mau. Apalagi B minus. Ini buat ngangkat nilai kamu aja nih nanti. Mana si ini Gilang? Ya Bu, hadir Bu. Apa? Kalau untuk anak jadi direktur. Ingat ya tuh anak udah punya KTP loh. Oh udah punya KTP. Udah punya KTP. Boleh, 17 kan udah punya KTP. Boleh Bu, karena sudah cakap hukum. Tadi Bani nggak boleh ya? Boleh. Oke. Ya Bu, saya nggak boleh Bu. Oke. Satu lagi saya butuh jawaban. Fahru Riza mana? Fahru Riza. Saya Bu. Apa jawaban kamu? Kalau saya boleh. Kenapa boleh? Fahru Riza, jangan bareng-barengin sama si Gilang. Jawaban kamu kenapa kalau bisa? Karena yang pertama anak itu udah 17 tahun kan, sudah dianggap cakap hukum. Kemudian apa ya? Kenapa? Bentar. Itu aja deh, Bu. Oke. Diana, apa alasan kamu Diana? Apa? Menurut kamu boleh nggak? Kalau cuma untuk mendirikan atau memegang saham menurut saya boleh, Bu. Tapi kalau jabatan kayaknya nggak boleh, Bu. Halo. Satu lagi, Abdillah. Abdillah, apa jawabanmu? Yang saya baca itu pemegang, kalau hanya untuk memegang saham itu boleh, Bu. Namun kalau untuk mendapatkan jabatan itu belum boleh karena usianya belum cukup, atau yang itu 21 tahun. Bani kesian jawabannya salah sendiri, dia yang lain benar semua. Boleh, karena kamu kalau untuk menghadap ke notaris membuat sesuatu itu, akte atas perbuatan hukum kamu itu boleh, karena kamu punya KTP. Kamu dianggap tadi benar seperti yang Gilang ngomong, kamu udah cakap. Kamu tidak mengalami gangguan jiwa, kamu juga tidak di bawah pengampuan, kamu tidak di bawah perwalian, boleh. Tapi nanti kamu mau jual beli saham, mau kamu pindah melakukan tindakan hukum keluar, nah itu yang nggak boleh. Jadi sementara batas dipajang doang namanya di situ. Nanti kamu melakukannya di saat 21. Makanya kalau untuk jabatan nggak bisa, karena dia belum 21, nggak cakap dia, dan tidak dewasa. Tapi kalau cuma megang saham doang, boleh. Tapi nanti di saat saham itu ingin dijual beli, belum boleh. Jadi perbuatan hukum bisa dilakukan oleh anaknya ini nanti di saat dia umurnya 21. Jadi dipajang doang namanya di dalam akte. Kok dia boleh, Bu? Dia 17. Udah cakap kok dia. Memenuhi syarat untuk cakapnya dulu. Tapi yang dewasanya belum. Jadi perbuatan hukum tindakan keluar, dia nggak boleh. Jangan salah kaprah nih yang mengenai umur. Karena masing-masing ini punya undang-undang tersendiri yang melindungi kita sebagai warga negara. Umur di bawah umur begini aturannya, perlindungan anaknya, dengan perlindungan perkawinannya begini, KUHP dalam melakukan tindakan hukum sebagai warga negara seperti ini untuk dewasa. Jadi kamu harus kait-kaitkan semua. Boleh-boleh aja. Dalam hal untuk diberikan nama, kamu kan masih umur 20, nggak boleh, tapi bapak kamu beliin rumah. Boleh. Tapi kamu masih di bawah perwalian dari orang tua.
Sebagai wali dari orang tua anak saya yang masih di bawah umur, namanya siapa? Itu di akte tuh akan ada keluar. Tadi kan saya udah sampaikan, cuman bedanya nanti kalau belum 21, nanti nggak boleh ngejual. Cuman dipejeng doang namanya di sertifikat. Kalau udah 21 boleh, dan bani tenteng-tenteng datang ke saya, Bu, saya perlu duit. Orang tua saya sakit, saya mau jual, jepret, saya beli itu. Tapi kalau orang tuanya jual bani nggak mau jual, ya nggak boleh orang tuanya ngelarang bani. Karena sudah mutlak miliknya bani. Nggak boleh lagi orang tuanya bilang, dulu tuh sebenarnya begini Bu, ini segala macam. Saya pikir anak saya baik, nggak taunya anak saya bla 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 bla. Nggak akan ada gunanya. Percuma kamu jadi orang tua ngomong kayak gitu, karena itu hak mutlak yang sudah diberikan. Makanya kalau di dalam praktek, saya mohon sama kamu. Yang namanya harta itu yang punya itu orang tua, bukan anak. Anak itu punya harta nanti dia punya sendiri atau dapat warisan dari kamu. Selesai urusan. Pegang prinsip pegadaian. Kalau pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah tuh pegadaian. Tapi kalau ini menyelesaikan masalah tambah masalah. Enggak tanpa masalah, tambah masalah kamu. Jangan, saya tidak anjurkan. Kalau kamu nggak percaya, udah jalanin aja dulu deh. Kalau gitu. Karena kita tidak tahu besar tumbuhnya anak ini seperti apa. Orang tua mengharapkan anak-anak kita menjadi baik, menjadi anak soleh dan soleha. Tapi nanti dia berkembang dengan di lingkungan dan di mana-mananya, apalagi punya orang-orang tersayang, jadi nggak sayang sama orang tua. Betul? Enggak Bu, saya sangat anak bullshit. Nanti aja lah. Buktikan dengan waktu yang berjalan. Air aja nggak bisa bergelombang, apalagi manusia. Coba, air aja ada gelombangnya. Ayo, ada pertanyaan? Bentar lagi selesai kuliah kamu. Batas dewasa dan tidak dewasa saya rasa cukup saya menjelaskan kamu. Wali itu bisa dicabut, bisa wali itu bisa dicabut. Tapi perwalian itu kamu jangan. Kalau sudah menentukan adanya perwalian, kamu nanti pencabutan itu harus melalui penetapan pengadilan. Apabila terpaksa harus melakukan, misalnya gini, kamu sudah sebagai wali dari anak kamu, karena pada waktu kamu melakukan suatu tindakan hukum, anak ini masih juga belum dewasa, masih belum 21, terpaksa tetap kamu yang melakukan suatu tindakan hukum. Misalnya, kamu beli rumah nama anak kamu, belum dewasa nih anak, nih rumah kamu jatuh bangkrut, mau kamu jual. Kan nggak bisa, karena ini udah namanya si anak. Tapi kekeh mau kamu jual, nggak bisa juga, karena belum 21. Karena kamu cuma harta ini satu-satunya untuk makan dan hidup kamu, tetap kamu mau jual, boleh apa enggak? Ayo, saya bikin bingung kamu. Boleh atau enggak? Kan kamu pinjam nama anak kamu untuk sertifikat nih atau melakukan apapun deh. Ternyata nih anak belum juga 21. Kamu pengen jual nih aset. Anak kamu masih umurnya 19. Kamu udah nggak punya harta lagi. Udah sakit, udah ini, udah itu. Harta satu-satunya harus ini yang dijual. Anak kamu belum dewasa. Walaupun udah cakap. Gimana caranya supaya ini bisa dijual? Bisa nggak dijual? Izin jawab, Bu. Silakan. Bisa Bu dijual Bu, tapi nanti di dalam anaknya di bawah perwalian orang tuanya gitu. Oke, tapi jawabannya guru masih kurang. Ada yang bisa nambahin? Kalau untuk kamu jawabnya boleh, tapi nilai kamu masih 50. Nilainya masih 50. Tapi jawaban itu tidak saya salahkan. Betul. Kalau misalnya saya salahkan, saya yang salah jadi dosennya dablek berarti. Dosennya yang dablek. Kalau bilangnya nggak boleh. Boleh, tapi alasan kamu belum kelar. Apa?
Ada tambahannya. Rizka, bisa jawab Rizka? Mungkin alasannya masih kayak Seno, Bu. Kamu ngikut-ngikut Seno aja ah. Kamu sayang sama Seno ya, ngikut-ngikut Seno. Oke, ada bisa yang jawab yang lain? Mana? Coba menjawab, Bu. Siapa nih? Afan. Karena anaknya kan Afan. ya. Kan karena anaknya masih belum itu, Bu. Belum dewasa cakep. Jadi anaknya mau ngelarang juga masih belum punya kewenangan itu, Bu, dan tadi masih pakai perwalian orang tua. Jadi apa dong? Perwalian orang tua. Betul, saya nggak menyalahkan, memang harus dengan perwalian orang tua, wajib lah. Karena waktu beli kan walinya orang tuanya. Jawaban kamu sama tadi siapa tuh namanya teman kamu tuh? Hah? Tadi sama kan jawabannya sama Seno tadi kan? Saya Gilang, saya mau nanya kamu sama Gilang. Jawaban kamu apa Gilang? Sama, Bu. Boleh. Boleh dijual. Hah? Boleh dijual bersama, Bu. Boleh dijual. Karena dengan walinya kan? Tapi belum selesai. Saya masih ngasihkan ke kamu 50. Tadi saya sebenarnya udah nerangin tadi sebenarnya. Kamu nggak ngeh. Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan Ferdinand. Mungkin bisa dengan orang tuanya mengakuisisi saham punya si anak tadi lagi, Bu, kembali menjadi miliknya gitu, Bu. Bukan, sorry, saya tidak bicara mengenai sahamnya. Saya bicara tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya itu apa? Kalau misalnya dia ingin menjual. Kan ilmu kamu nggak sampai harus akuisisinya. Ini Bu Feni nggak repot-repot tanya kamu. Perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan supaya dia ini bisa ngejual? Gitu aja. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Nanti kamu kesusah, ilmunya nggak sampai situ. Iya, Bu. Geraldi, mana Geraldi? Saya, Bu. Mana? Saya, Bu. Oke, apa jawaban kamu? Untuk menjual ya, Bu? Ya, pokoknya tadi kan kamu dengar tuh pertanyaan saya. Kalau misalnya ternyata itu anaknya dipakai nama orang tuanya masih umurnya 17. Karena orang tuanya pengen menjual, saham yang menjual, rumah yang menjual. Karena ini orang tua kan sudah mau pakai nama anaknya. Di saat anaknya belum dewasa, pengen dijual. Tadi teman kamu kan udah bilang, boleh, memang boleh. Nanti walinya yang melakukan tindakan hukumnya. Tapi itu nilainya masih 50%. Ini makanya saya ini harus bahas dengan kamu, karena antara nanti teori dengan pelaksanaan praktek itu kamu repot kalau kamu nggak tahu permasalahannya kenapa. Masing-masing aturan itu beda-beda. Ada pluralisme mengenai umur. Nah, Geraldi jawabannya apa? Kalau bisa tambahin jawaban dari teman-teman kamu semua tuh, si Rizka lah, si siapa tadi? Gilang lah, si siapa tadi? Seno lah, tuh. Tambahan kamu apa? Kalau saya setuju sih, Bu, boleh, tapi kalau caranya itu belum dapat, Bu. Belum dapat. Oke, saya yang jawab. Setiap apapun yang kamu lakukan dengan wali, ya, apabila akan dilakukan suatu tindakan hukum selanjutnya, sementara ini masih di bawah perwalian karena dia belum dewasa 21, pakai penetapan pengadilan. Tetapkan dulu oleh pengadilan. Si bapak ini mau anaknya belum bisa jual, tapi bapaknya yang harus ngejual. Karena kalau sudah tertulis bahwa ini kepemilikan atas anaknya, kamu juga nggak bisa sembarangan bertindak. Walaupun kamu adalah wali orang tua, nggak boleh. Ingat, makanya saya bilang sama kamu, hati-hati dalam memberikan aset terhadap anak. Resikonya tuh tinggi. Resiko buat kamunya, karena kan kita nggak tahu keadaan ekonomi kita di ke depan. Betul? Kamu harus tahu, setiap apa yang dimiliki oleh orang tua itu pasti jatuh ke para ahli waris. Jadi kamu nggak usah bingung kalau mau bagi warisan, nggak usah bingung. Kamu mau bagi sama saya boleh, mau bagi sama anak boleh. Boleh,
Semuanya boleh. Cuman yang penting bagian anak. Kalau kamu mau ngasih yang namanya Bu Femi, saking kamu sayang sama saya, ya, ini menurut aturan. Pembagian untuk di luar ahli waris tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang nerima. Itu nggak boleh. Misalnya, kamu kasih saya rumah di Pondok Indah, saking Bani sayang nih sama saya. Yang sudah dosennya cantik, kalau neranginnya begini, bahwa pokoknya puja-pujinya banyak dah. Menghilangkan hak ahli waris, nggak boleh. Ahli waris dulu dibagi benar, baru kamu bagi orang lain. Karena bagian ahli waris itu tidak boleh mengurangi bagian jatah dia, nggak boleh. Kalau digugat, kalah kamu nanti. Nah, untuk ini makanya kamu sudah menetapkan sebagai orang tua, saking sayang sama anak, nama anak. Bila mau kamu butuh nih duit, nih anak belum dewasa. Penetapan pengadilan. Karena ini memang aturannya, sekalipun walinya orang tua nggak boleh. Harus pakai penetapan pengadilan. Karena yang punya kewenangan atas dokumen itu udah anaknya, udah bukan kamu lagi. Kan duit saya, Bu. Dia belum bisa nyari duit. Nggak perlu kamu ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini adalah yang terjadi. Aturannya itu seperti ini di negara kita. Kamu penetapan sana ke pengadilan. Penetapan pengadilan di bawah umur itu biayanya juga mahal. Untuk kamu bikin penetapan. Dulu saya pernah membantu klien saya, itu waktu itu sekedar anaknya itu dikasih rumah. Bapaknya meninggal. Giliran ibunya butuh uang untuk biaya hidupnya anak, bikin dulu penetapan pengadilan. Ini anak kandungnya. Berapa puluh juta dia waktu itu. Kebetulan pengadilannya Jakarta Selatan. Karena pengadilan yang menentukan kamu melakukan suatu tindakan hukum atas perbuatan hukum ini berdasarkan KTP kamu di mana. Atau kamu tinggal di mana. Boleh. Tinggal di mana atau mau berdasarkan KTP juga boleh. KTP kamu di Jawa. Kamu udah jadi orang Bintaro. Mau pengadilan Tangerang boleh, nggak dilarang. Biasanya berdasarkan domisili. Kamu minta dulu penetapan, dan itu nggak murah biayanya. 10 juta nggak cukup. Saya nolongin klien saya dulu, tetangga saya aja, cuma dia hanya mau ngejual tuh rumah. Kamu bayangin. Yang itu adalah hak istri dan anaknya juga. Nggak bisa. Karena udah dinamain nama anaknya. Itu yang kamu harus hati-hati. Jangan dianggap apa yang saya sampaikan ini, belum nanti ada Bu aturan baru. Akan ada aturan baru. Pasti begitu. Makanya kamu kalau belajar PPT, kamu silahkan baca. Buku silahkan baca. Kebetulan dosen kamu ini notaris. Saya merasa punya kewajiban sedikit meluruskan aturan ini dalam prakteknya seperti apa. Kayak begini nih prakteknya. Kenapa saya sebagai dosen, sebagai pengajar pengampu kamu, saya mau menyerangkan supaya kamu ini punya aset terselamatkan di hari tua. Sayang sama anak, siapa sih yang nggak sayang sama anak? Sayang sama istri, siapa yang nggak sayang sama istri? Sayang sama suami, sayang sama suami. Kalau udah nggak sayang lagi sama suami atau istri, kamu mau ganti body, ya ingat, nih kamu mau ganti body, bukan mau ganti apapun, kamu juga menyelamatkan perkawinan kamu. Minimal harta itu harus bagi 2 yang kamu dapatkan. Nggak bisa kamu bilang, dulu Bu, itu tuh saya yang nyari. Istri saya tuh cuman di rumah doang. Dulu memang dia kerja, saya suruh berhenti. Nggak nyicil saya. Nggak bisa. Tetap selama perkawinan itu terjadi, dan selama itu tidak ada masalah, dan kamu memiliki aset, menjadi milik berdua. Belah semangka. Kalau mau ngasih yang muda, yang lebih cantik, yang lebih semok, beli lagi. Yang udah ada ini hak yang pertama. Oke, Bani? Ingat? Ferdinand, Guru, Pugu, Geraldi, Anung, Resi, yang merasa laki-laki lah. Ya. Yang perempuan-perempuan juga. Kalau udah bosen, Diana, Rizka, Afifah, bosen sama pasangan, kamu harus ingetin dulu, selamatkan harta gono-guni yang kamu pernah terjadi di perkawinan. Selamatkan dulu. Kalau enggak, rugi. Baru mikir kawin lagi. Ya, udah kawin cukup sekali lah, nggak usah 2 kali, ngapain? Tapi kita nggak tahu keadaannya nanti.
kita juga tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan. Bisa ditinggal mati, bisa ditinggal hidup. Itu ajalah dalam perkawinan. Setia boleh, sampai mati boleh. Siapa yang nggak boleh? Orang nggak ada suratnya kok setia. Ya kan? Setia itu kan hanya ada di hati dan ucapan. Tindakan kita nggak tahu. Oke? Jadi kamu puas-puasin tuh. Mumpung belum diikrarkan. Kalau udah ikrar udah susah. Apalagi PNS. Bisa nyolong-nyolong. Mau punya yang kedua. Ya kan? Kawin kan nggak ngomong. Nikah yang ngomong. Benar apa enggak? Dia si Anung ketawa mulu, dia saya perhatiin Anung tuh ketawa mulu kalau saya ngomong. Saya happy ngeliat dia. Ayo, nikah yang kudu diikrarkan pun nikah. Pasti diikrarkan. Nggak pesta pun diikrarkan. Cerai yang nggak diikrarkan. Kawin lagi aja diikrarkan, apalagi kawinnya sama anggota DPR. Waduh. Dulu misalnya Tiara sama Abdillah, cuman pegawai di PBB doang. Tiba-tiba yang kedua dapatnya Jenderal ABC tuh. Pasti diikrarkan, ngapain? Rugi dong. Kira-kira begitu. Udah supaya kamu nggak serius, biasa aja. Saya nerang ini biasa aja dalam kehidupan. Oke, biar kamu tenang menjalani hidup. Cari duit boleh. Cari ketenangan hidup harum. Bahagia pun harus kamu yang cari. Bukan Pak D kamu yang cari bahagia, kita yang cari bahagia. Kamu yang ciptakan sepasang suami istri. Carilah kebahagiaan, bukan keruwetan. Hari ini tugas kamu cari bahagia, cari duit, cari harta. Udah. Gimana caranya ini nyawa lama. Kalau kamu nggak mau punya persoalan, ya minta kirim surat mati aja sama Tuhan. Kalau gitu. Selama hidup dan mata ini masih ada nafasnya, hati, mata ini masih nggak bisa. Pokoknya pasti ada persoalan. Udah pasti. Kalau kamu tidak mau persoalan, ya tunggu nyawa ini berhenti. Pasti udah selesai itu persoalan. Kalau masih ada nyawa, persoalan itu pasti ada. Kamu ingat baik-baik omongan saya. Selama nyawa ini masih nempel di badan, tetap punya persoalan, apapun bentuknya. Sekarang kamu belum nikah, belum mikirin beli rinso. Oh, kalau beli rinso udah ya, kan kudu nyuci di kos-kosan. Ya nggak? Kalau nggak nyuci, kudu laundry, bayar. Sekilonya aja udah berapa? Tuh udah pikiran tuh. Tiba-tiba kamu besok mau beli iPhone 12 sudah keluar. Saya udah punya iPhone 12, coba. Nah, kalau kamu mau beli udah jadi pikiran tuh. Saya ditelepon, Bu, iPhone 12 sudah keluar. Ibu mau beli nggak? Mau. Punya saya tuh iPhone 12. Nah, kamu juga nih. Oke deh, nggak iPhone 12. Saya yang 11 aja. Pikiran kan, duitnya cuma segini. Saya udah ada cicilan ini. Apa nggak pikiran itu begitu? Sementara saya kudu eksis. Latih banyak pikiran supaya jantung kuat. Jangan nanti terima sedikit begini, jantung langsung copot. Nanti langsung pasang ring. Jangan, biasa. Latihlah kita ini untuk bisa menerima beban apapun. Kamu harus kuat. Mau besar itu bebannya juga kudu besar. Kalau kamu merasa duitnya cuma 500.000, ya udah bebannya juga di bawah 500.000 biasanya. Kalau kamu pengennya bebannya gede, ujiannya juga gede. Makin banyak punya rezeki, makin banyak tiup angin. Nah, itu yang harus kamu kuat supaya jangan cepat penyakitan, supaya jangan pasang ring cepetan. Bentar, saya jawab supir saya dulu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Penjelasannya jelas atau masih bingung? Bu Feni jelasinnya sih terserah kamu berpandangannya apakah di luar konteks RPS atau tidak. Buat saya sih di dalam konteks RPS ya. Karena saya menjelaskan itu lebih kamu supaya mudah mencerna
Dan dalam praktek itu seperti apa, makanya ada seperti ini dalam batasan usia. Kenapa orang tuh memikirkan menciptakan undang-undang itu seperti ini? Ya karena memang yang terjadi di dalam ini begini. Sebetulnya aturan itu sudah sedemikian rupa menguntungkan bagi kita sebagai warga negara. Tinggal kamu mencernanya seperti apa. Nah, saya memberitahukan ini, kalau begini kejadiannya begini. Walaupun saya bukan notaris yang sempurna juga ya. Makanya nanti suatu saat kalau kamu memang saya masih sehat, masih di ini, kamu masih simpen handphone saya, silakan. Kamu mau japri, nggak ada masalah. Jangan takut-takutan, takutan ntar ibu ngomong lagi sama teman saya beli harta ketahuan TPNS. Tenang, rahasia terjamin. Oke. Akte aja dijaga sama notaris, apalagi rahasia. Oh salah ya? Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang mau nanya yang lain nggak? Ada yang bingung nggak? Saya sih bicara sudah usahain bahasa yang sederhana buat kamu. Tapi nggak tahu tinggal kamu nanggepinnya gimana lagi. Bawa santai aja ngajar. Kalau bawa tegang puyeng, saya juga puyeng kalau dibawa tegang. Karena mudah kok sebetulnya. Ada pertanyaan lain? RPS terakhir mengenai apa ya? Tanggal 15, tanggal 15. RPS itu tentang apa ya? Terakhir. RPS 15 mengenai apa ya? Kalau saya boleh tahu, saya lupa nih, saya nggak megang berkas. Mengenai apa? Rumah susun Indonesia, Bu. Rumah susun, Bu. Ya udah, nanti saya ajarin cara kamu supaya kamu punya apartemen. Tenang. Kamu list, mau beli di mana, mau yang harga berapa, nanti kasih tahu saya. Nanti aturannya bagaimana, saya kasih tahu. Tenang. Oke. Saya pingin kamu walaupun di pelajaran susah, tapi santai aja belajarnya. Biasa, jadi ngelengket di kepala kamu. Jangan pakai tegang-tegang. Tenang aja pokoknya. Bu Feni orangnya fleksibel. Saya bukan dosen pendendam, tidak. Tapi saya punya aturan yang harus kamu taati. Udah gitu aja deh, gampang. Hidup udah susah. Jangan dibikin susah. Oke? Kenyataan udah ada, jangan lari-lari dari kenyataan kamu. Ada yang mau ditanyakan? Sayang ya kita nggak bisa tatap muka ya. Bisanya begini doang, rugi sebenarnya saya. Pagi-pagi bangun, kudu dandan, ketemu Zoom begini coba. Tapi kamu nggak bisa lihat saya, foto sama asli mah beda. Ya minimal dikit ya sama deh. Saya juga nggak bisa lihat ganteng kamu, cantik kamu, udah pada bedakan semua, cakep lah. Ya nggak? Udah pada ganteng-ganteng mandi. Tapi kalau tatap muka beda. Ada yang nggak komplit atau kan saya nggak tahu yang nggak komplitnya di mana. Kalau lagi begini mah atasnya doang yang rapi, bawahnya nggak rapi kan saya nggak tahu. Bawahnya kan pada pakai sarung, emangnya saya tahu? Kan nggak tahu saya. Kalau saya pasti rapi karena saya posisi ada di kantor. Nggak mungkin saya nggak rapi. Karena pasti saya ini, kalaupun ada tamu, saya nggak akan layanin dulu. Nanti staff saya yang layanin. Saya sambil begini sama kamu. Kalau kamu, ini bohong semua nih. Taunya bawahnya pakai celana pendek, nggak taunya pakai sarungan, nggak tahu belum mandi, cuma tepok-tepok bedak doang, kudungan. Nah, coba. Enak kuliah zaman sekarang. Modalnya kecil. Kalau dulu kan pagi-pagi mesti lari ke kampus, mesti mandi. Sekarang bangun tidur cuci mukanya selesai, langsung di depan komputer mendengarkan ibu. Coba. Sampai kapan mau begini? Saya juga pusing ngajar begini sebenarnya. Kayaknya sampai tahun depan nih. Masa udah kece-kece, udah gede-gede nilainya dipanggilnya di depan, di rumah doang, sama menterinya bohong-bohongan begini. Aduh, rugi bandar. Coba, dulu saya pernah jadi panitia untuk wisuda. Kan gampang. Juara 1. Coba. Jurusan bla 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 bla. Ani gitu, jebret, datang ke depan. Kalau sekarang nggak bisa. Cuma dilihat doang di foto. Bu Menteri Keuangan cuma begini doang, bohong-bohongan. Padahal pakai sendiri. Lah, nggak enak, rugi.
Makanya cepet, benerin nih, biar kita koronce nih cepet lari nih. Gimana caranya? Ya, kamu udah pasti nggak bisa ketemu saya. Kalau semester depan ketemu saya, udah beda. Lah, kok ibu dulu di Zoom begini? Aslinya ini bukan. Ya sudah, kamu tegur aja dulu. Ibu Feni bukan. Nah, itu aja dulu. Jangan kamu salah tegur nanti. Rugi bandar. Pokoknya dosen kamu ini rame deh pokoknya. Rugi kamu nggak ketemu saya. Silakan kamu tanya mahasiswa sebelumnya. Yang saya pernah loh diajak jalan sama mahasiswa. Nggak jalan berduaan ya, rame-rame. Kamu jangan curiga. Rame-rame seangkatan. Seangkatan, satu bus ke Bandung. Coba tuh, happy saya diajak mahasiswa. Ditraktir sama mahasiswa, coba. Tapi mahasiswa AP sih, bukan reguler. Coba gratis Bu Feni pergi. Aduh, jarang-jarang dikasih gratis sama mahasiswa. Makanya nanti karena saya senang dikasih gratis, kamu nanti kalau udah banyak duit kasih saya gratis ya. Minimal ingat, oh dulu sama dosen ibu ini. Bu Feni tinggal duduk, terserah mau dinaikin pakai apa. Pakai jet boleh, pakai bus boleh. Ada AC-nya boleh, nggak ada juga boleh. Pokoknya Bu Feni ngikut aja deh. Oke, masih ada pertanyaan yang belum jelas kira-kira? Tinggal saya iniin lagi. Kalau batas sosial tinggal kamu bacalah. Tadi saya udah terangin semua. Nanti jadi kalau ada soal apa-apanya kamu nggak bingung. Gampang. Ingat pertanyaan saya jangan di luar koridor kalau jawab. Kalau kamu dalam hal pertanyaan, bisakah ini sengaja jawabnya bisa dan enggak dulu udah. Nanti ngejabarinnya tinggal benar atau tidak karena di situ akan terdapat 2 poin. Poin pertama dengan jawaban bisa atau tidak kamu kasih alasan. Jadi 2 poinnya. Jangan kamu langsung ngejabarin semua tuh jangan. Nanti poinnya nggak ada. Jangan kayak kemarin. Kalau kemarin kan yang dijawab cuma diturunkan apa enggak, kamu kemana-mana larinya. Ngitunglah luasnya, orang luasnya itu kan cuma jebakan buat kamu doang sebenarnya. Soal tuh harus kamu baca dulu, makanya cermati. Duh, ibu ini gimana sih cermati orang waktunya sempit. Ya itu udah resiko. Itulah kamu dilatih untuk membaca setiap persoalan. Cepet nggak nangkepnya. Makanya kamu jangan cepet lihat soal, bingung. Coba tenangkan. Mau soalnya 7, 10, 20, kamu nggak usah pikirin. Kalau kamu memang bisa, mau soalnya 100 juga pasti cepat nyelesainnya. Mau soal kamu nggak bisa itu kalau soalnya 5, kamu nggak baca, kamu nggak ngerti, lama juga kamu jawabnya. Tapi kalau kamu lancar, mau soal berapapun sempet. Jadi lama itu kan karena kamu nggak bisa. Jadi dalam hal mencermati soal, kamu tenang aja udah. Jadi jawabnya nggak karu-karuan nanti. Tenang aja, mau banyak, mau sedikit, pasti sempet kok. Kalau kamu ngerti itu jawab mungkin 1 soal aja pilihan ganda, mungkin sekian detik kamu udah bisa jawab. 1 menit itu mungkin kamu bisa jawab 3-4 soal. Yang 1 menit nggak bisa kejawab itu kan kalau kamu 1 soal aja kamu lama mencernanya, kamu tungguin itu udah berapa menit tuh. Kalau bisa tinggal srat, ngilang-ngilang. Tinggal esai kamu jawab. Esai pun nggak akan panjang jawabannya. Cuman kamu halu aja. Halu jawabannya terlalu panjang. Hari kan sekarang musim halu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Cukup mengerti penjelasan saya? Cukup. Cukup. Kamu jawabannya juga bingung kan? Aduh, Bu Feni mau dijawab ini bingung, mau begini bingung. Nah, santai aja sama saya. Oke? Baiklah kalau gitu kita ketemu di perkuliahan minggu depan. Kita awali dengan kuis setelah kamu absen. Saat saya mengupload soal, tinggal kamu ikuti aja jam berapa kamu harus selesai, habis itu sudah masukin. Kalau saya bilang 50 menit dari saya mulai kasih soal. Ya kasih saya ekstraksi sekitar 5 menit lah nanti. Nah, saya mohon kamu selesai udah. Ngupload tuh jangan lama-lama. Nanti jam waktu kamu masuk ke saya akan hitung juga.
Sekarang soalnya udah canggih. Kamu nggak bisa bilang karena alasan begini-begini saya nggak terima alasan itu. Saya nggak mau terima. Pokoknya begitu aja yang saya mau. Kalau 50 menit ya 50 menit. Gitu. Paham? Udah cukup mengerti ya? Kamu cukup mempelajari, nggak usah dari UTS. Kita ujian baik kuis maupun UAS itu dari RPS 8 sampai RPS 13 untuk kuis. Kalau UAS sampai RPS 14. Pokoknya sampai RPS terakhir mulainya kamu UAS deh. Itu berapa? Itu aja yang kamu pelajari. Cukup. Semester ini nggak terlalu sulit, nggak terlalu berat. Karena kamu pembagian materi itu benar-benar khusus. Nggak kayak seperti dulu, lebih banyak materinya. Kamu lebih beruntung semester ini. Karena saya tuh ngajar agraria ini sudah 3 tahun. Yang semester ini agak lebih enteng. Karena sama kaprodinya, dibaginya tuh benar-benar lebih sederhana. Makanya saya tahu batasan yang harus saya ajarin sama kamu. Karena memang kamu kan bukan notaris. Tapi nggak tahu ya, tiba-tiba setelah ini terus kamu tertarik jadi notaris, ayo. Kita banyak sekali tanda tangan. Salah kamu walaupun KPP juga. Tapi uang notaris itu tidak pasti. Bulan ini dapat 1 M, tahun depan nggak dapat duit mungkin-mungkin aja. Kalau kamu kan pasti PNS. Ya kan? Sakit, nggak sakit, tidur, nggak tidur, kerja, nggak kerja, kewajiban ini pokoknya setengah 1 gajian. Dah. Enak, lebih enak kamu kok daripada saya. Nggak susah nyari duitnya. Yang penting kamu jalanin aturan, kamu sudah punya standar berapa kamu dibayar. Kamu jangan hitung besar kecilnya. Kalau nggak ada yang tiap bulan itu, semaput. Kalau saya udah biasa, punya duit biasa. Nggak punya duit juga biasa, cuma nggak punya duit puyeng. Itu aja. Setruk nggak punya duit. Takut. Kalau saya kan tiap bulan harus mikirin gaji pegawai. Kalau kamu kan enggak. Menterimu, yang ibu menterimu yang mikirin gaji kamu. Kamu nggak bisa mikirin. Yang kamu pikirin naik pangkat, naik gaji. Jabatan naik, duit juga naik. Tuh. Nanti jadi kasih gaji minimal 30-40 juta. Giliran pensiun 5 juta. Yang 35 juta nyari kemana? Itu yang kamu pikirin. Jadi nabunglah dari sekarang. Oke? Ingat Bu Feni, nabung dari sekarang. Karena yang kamu terima tiap bulan nanti itu halu semua tuh. Karena nggak lama masanya. Yang pokok kamu kan kecil. Plus-plusnya yang gede. Tunjangan jabatan, transport, bla-bla-blanya itu yang gede. Oke? Tidak ada pertanyaan lain? Ya, cukup saya akhiri. Kita lanjut minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah bukan pagi lagi. Saya lupa udah jam 1. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.